my channel. Di video kali ini aku akan kembali dengan segmen baca bulanan. Setelah sekian lama aku mengalami reading slump, akhirnya kali ini aku bisa kembali lagi dengan segmen itu. Untuk teman-teman yang belum tahu, segmen baca bulanan ini merupakan sebuah segmen di mana aku akan share ke teman-teman buku apa saja yang sudah aku baca di setiap bulannya, serta aku akan berikan review singkatnya. Buat teman-teman juga yang pengen nonton video baca bulananku sebelumnya, bisa cek video ini. Nanti linknya aku taruh di description box. Dan kebetulan juga di bulan Juni 2023 aku lumayan banyak membaca buku. Total buku yang aku baca di bulan ini ada 6 buku. Dan buku apa aja yang berhasil aku baca? Tonton sampai habis ya. Oke, buku pertama yang aku baca di bulan Juni adalah serial pertama dari trilogi Red Rising karya Pierce Brown. Buku ini merupakan sebuah novel fantasi menceritakan tentang kaum golongan merah yang merupakan penambang di permukaan bawah planet Mars, yang mana hal tersebut ditujukan untuk mempersiapkan planet tersebut supaya segera siap layak huni oleh manusia. Tapi siapa sangka kalau kaum golongan merah itu ternyata dibohongi oleh para petinggi society. Hingga pada suatu ketika salah satu penambang dari golongan tersebut mendapati bahwa sesungguhnya planet Mars ini sudah dihuni oleh manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Melalui novel ini, teman-teman akan diajak untuk mengikuti kisah perjalanan Darrow, bagaimana rencana-rencana dan juga langkah dia untuk melawan ketidakadilan dari para petinggi society. Novel ini menurut aku cukup seru untuk diikuti karena benar-benar memacu adrenalin juga. Banyak adegan-adegan yang kompetitif, adegan action yang bikin kita deg-degan. Kemudian plot serta setting dari cerita ini juga cukup unik. Menurut aku ini adalah salah satu novel fantasi terniat yang pernah ada, karena benar-benar penulis dalam menarasikan setiap adegan-adegan yang ada di dalamnya itu sangat detail. Untuk novel ini aku kasih rate 4 dari 5 bintang dan pernah aku upload juga full reviewnya di video yang ini. Nanti teman-teman bisa cek juga, linknya aku taruh di description box. Jadi jangan lupa untuk dicek ya. Next, untuk buku kedua dan ketiga aku akan gabung aja karena masih satu serial, yaitu serialnya Mawar Merah karya Luna Tora Shinku. Sebenarnya ada 4 buku, tapi aku baru baca 2 serial pertamanya. Yang pertama itu berjudul Mawar Merah Mozaik, dan kedua adalah Mawar Merah Metamorfosis. Untuk serial pertamanya, yaitu Mawar Merah Mozaik, ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Riva yang merasa penasaran dengan salah satu teman sekelasnya bernama Elsa. Karena menurutnya, Elsa ini memiliki kepribadian yang cukup unik. Tapi siapa sangka, ketertarikannya ini justru menghadapkan Riva pada suatu sindikat pembunuh bayaran. Kemudian untuk series keduanya, yaitu Mawar Merah Metamorfosis, masih merupakan kelanjutan kisah Riva, yang mana dia ini juga tidak menyangka lagi bahwa dia justru semakin larut, semakin terjerumus dan menghadapkannya lagi pada sebuah kelompok pembunuh bayaran tertua, hingga orang tuanya pun turut menjadi korban. Menurut aku, meskipun novel ini merupakan genre novel teen lit atau novel remaja, tapi premis cerita yang diangkat itu cukup kompleks dan menurut aku agak berat ya. Di buku pertamanya ini memang belum menyuguhkan konflik yang cukup intens ya, karena di situ masih tahap pengenalan. Baru kemudian di novel kedua konflik-konflik itu mulai bermunculan dan twistnya di sini juga aku bisa bilang lumayan. Tapi di novel kedua ini memang pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan dari konflik-konflik yang diangkat itu belum sepenuhnya terjawab. Mungkin karena masih ada 2 novel lanjutannya. Karena aku belum membaca semua serialnya, aku belum bisa kasih rate yang pasti. Mungkin kedepannya aku akan bikin video terpisah untuk membahas serial novel Mawar Merah karya Luna Tora Shinku ini. Tapi so far aku cukup suka dengan premis cerita yang diangkat karena anti mainstream. Beda dari
premis-premis cerita novel remaja kebanyakan. Next, buku keempat yang aku baca di bulan Juni adalah Funiculi Funicula. Novel ini bergenre magical realism, mirip-mirip kayak novel Keigo Higashino berjudul Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Bedanya, untuk novel Funiculi Funicula mengangkat cerita dengan berlatarkan sebuah kafe di gang sempit bernama Cafe Funiculi Funicula, yang mana kafe tersebut bukan sembarang kafe karena bisa membawa pengunjungnya untuk menjelajah waktu, mengunjungi masa lalu ataupun masa depan. Novel ini tidak hanya berfokus pada satu karakter dan juga satu plot cerita, karena di novel Funiculi Funicula itu memang mengisahkan dari beberapa cerita yang pengunjung alami ketika sedang menjelajahi waktu di masa lalu atau masa depan mereka. Surprisingly, aku suka banget dengan novel ini karena pembawaan ceritanya yang enak, ringan, bahasanya ngalir, mudah dipahami juga. Kisah-kisahnya menyentuh dan banyak juga pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari novel ini. Aku cukup merekomendasikan novel ini untuk teman-teman yang pengen selingan bacaan, karena novel ini sekali lagi novel yang ringan, cocok banget untuk self-healing. Untuk rate novel Funiculi Funicula ini tunggu di video aku selanjutnya, karena di situ aku khusus akan membahas gimana review aku terhadap novel ini. Jadi ditunggu ya videonya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Next, buku kelima, aku berhasil membaca Akhir Tergelap karya Lexi Xu. Jadi buku ini merupakan buku terakhir dari serial ketiganya Lexi Xu, yaitu Dark Series. Di novel ini, teman-teman akan kembali menyaksikan dan mengikuti bagaimana aksi Erika Guruh dan teman-temannya dalam menghadapi musuh terbesar mereka. Aku nggak bisa banyak-banyak spill gimana garis besar cerita di sini karena takut spoiler. Intinya di sini Erika dan teman-temannya itu berhasil meringkuk penjahat atau musuh terbesar mereka yang benar-benar sangat meresahkan. Di sini pokoknya teman-teman tuh nggak akan dikecewain, karena lagi-lagi aku suka banget bagaimana penulis itu bisa menggabungkan berbagai genre menjadi satu. Ada misteri thriller, komedinya juga dapat, terus sedikit sentuhan romansanya juga ada, actionnya apalagi. Teman-teman bisa lihat video aku yang ini, aku udah pernah kupas tuntas ketiga serialnya Lexi Xu di sana secara lengkap. Rate-nya gimana? Tonton juga video tadi. Buku terakhir yang aku baca di bulan Juni adalah Absolute Justice karya Akiyoshi Rikako. Novel ini mengangkat cerita tentang tokoh bernama Noriko yang berperan sebagai penegak kebenaran hingga membuat dia ini disanjung oleh banyak orang termasuk keempat sahabatnya. Tapi dari sanjungan-sanjungan itu justru harus membawa Noriko untuk meregang nyawanya sendiri di tangan keempat sahabatnya. Novel ini merupakan karya pertama Akiyoshi Rikako Sensei yang berhasil aku baca, dan impresi pertamaku, aku langsung suka dengan gaya tulisan beliau. Narasinya itu enak untuk diikuti, nggak bikin bosen, nggak bikin ngantuk. Premis cerita yang diangkat itu juga unik. Dan Akiyoshi Rikako Sensei ini juga pinter banget mempertahankan plot ceritanya supaya pembaca itu tetap betah. Kemudian Akiyoshi Rikako Sensei ini juga berhasil membangun karakter yang benar-benar ngena di hati pembacanya. Novel ini juga sudah aku siapkan untuk direview secara terpisah. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran gimana ulasan aku lebih lanjut tentang novel ini serta berapa rate yang aku kasih, jangan lupa untuk tunggu videonya. So I think that's all for today's video. Kira-kira itu tadi 6 buku yang berhasil aku baca di bulan Juni 2023. Coba komen di bawah buku apa aja yang berhasil teman-teman baca di bulan Juni ini. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan kalau teman-teman suka video seperti ini jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe juga buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya
supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman pengen request, pengen diskusi juga, langsung aja ke kolom komen di bawah. And I'll see you guys for the next one. Annyeong!